Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah yang pertama lagi panjatkan puji syukur Allah Rabbul Jalali wal Ikram yang telah memberikan nikmat yang sangat begitu banyak kepada kita semua. Rabbil alamin, atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada hari ini kembali bisa beraktivitas sebagaimana biasanya dalam sehat walafiat, dalam keadaan kita masih bisa cari keberkahan demi pula rahmat Allah Ta'ala yang dijadikan, yaitu datang ke majelis ilmu pada hari ini. Ini merupakan nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kepada kita nikmat sehat walafiat, dijauhkan dari segala macam penyakit, virus, keburukan dan lain sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kepada kita keistiqomahan untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hingga akhirnya kita menjadi insan bahagia dunia maupun di akhirat. Amin amin rabbal alamin. Kemudian setelah mengucapkan ats-tsana atau mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kita lupakan salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikut sunnahnya hingga akhir zaman. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, akhwati fillah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita semua. Insyaallah pada hari ini kembali kita akan mengkaji tentang fikih muamalah. Jadi ini penting kita untuk mempelajarinya karena memang bersinggungan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan pada hari ini insyaallah ta'ala kita akan menjelaskan faktor yang ketiga ya. Dari apa yang sudah kita jelaskan tentang faktor transaksi yang awalnya menjadi halal di haram. Dan sudah kami sampaikan bahwa jual ini biasanya adalah boleh-boleh saja, baik itu online maupun offline, baik itu cash maupun kredit atau yang lainnya. Dalam fikih dikatakan al-aslu fil asya asal dari segala sesuatu itu hukumnya adalah diperbolehkan. Al-aslu fil muamalati al-ibahah, asal dari segala muamalah transaksi jual beli itu hukumnya adalah diperbolehkan saja. Namun ketika datang tiga faktor yang insyaallah satu faktor ini kita akan jelaskan, maka jual beli ini bisa menjadi haram. Alhamdulillah sudah kita jelaskan. Faktor yang pertama yang kita di masjid ini apa? Yang pertama bisa jual beli adalah apa yo? Masih ingat? Goror ya, goror atau spekulasi untung-untungan dalam jual beli. Jadi barangnya tidak jelas, demikian pula harganya tak jelas, atau kita bayar sesuatu yang kita dapat atau tidak. Maka setiap apapun yang kita itu akan ada di situ untung sama ruginya, sedangkan kita sudah membayar uang tertentu, maka tersebut sebagai goror atau spekulasi. Alhamdulillah kita sudah jelaskan dua pertemuannya akan masalah goror walaupun tidak semua kita jelaskan. Dan kemudian faktor yang kedua yang kita sudah jelaskan alhamdulillah tentang faktor yang mengharamkan jual beli adalah faktor apa? Riba, betul. Karena riba yang merusak jual beli. Akan riba tersebut sebagai dosa yang besar. Dan alhamdulillah rabbil alamin sudah kami sampaikan dua bagian riba, yaitu riba al-bai' dan riba al-qard atau riba tentang beli, demikian pula riba meminjam uang.
Ini sudah kami sampaikan dalam 2 pertemuan kalau tidak salah yang berbeda. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan pada hari ini insyaallah taala kita akan menjelaskan tentang faktor yang ketiga yang menyebabkan transaksi ini diharamkan, yaitu adalah faktor az-zulm atau faktor kezaliman. Ini sangat begitu penting kiranya kita untuk mengetahuinya, karena kalau kita tidak mengetahuinya, ini kita akan mengerjakannya tidak sadar gitu. Nah, sedangkan kita ini makhluk sosial yang berhubungan dengan manusia yang lainnya, membutuhkan apa yang tidak ada pada kita, yang ada pada orang lain kita butuh gitu, yaitu dengan cara adanya jual beli. Dan ini pun bersumber dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi pada saat ini transaksi nggak simpel. Transaksi terus berkembang, bertambah, dan lain sebagainya. Aplikasi pun sudah banyak sekarang kita dapatkan di Play Store ya atau yang lainnya. Bahkan ada aplikasi yang secara instan dapat kita itu dijanjikan uang dengan cepat gitu, atau yang lainnya. Sehingga ini perlu kita pelajari apa saja sih yang tersebut sebagai keharaman dalam transaksi, apa saja yang masih dalam koridor halal. Dan karena sudah kami sampaikan, asalnya itu halal semua itu. Dan ketika ada 3 faktor ini masuk diantaranya ya, atau salah satu dari 3 faktor ini masuk ke dalam transaksi, maka menjadi haram. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Jadi kalau kita lihat ini transaksi, ada ribanya enggak? Kalau ada, maka kita hindari. Kemudian ada transaksi, ada goronya enggak nih? Kita hindari. Gitu. Atau kalau kita hindari, kita berikan solusi-solusinya. Dan yang ketiga adalah ada kezaliman tidak dalam transaksi, ini pun kita harus hindari atau kita berubah hingga akhirnya tidak ada kezaliman dalam transaksi tersebut. Dan kezaliman dalam transaksi itu merusak akad ya. Karena memang nanti tidak ada saling at-taradi atau saling ridho di antara orang-orang yang berniaga. Ya karena Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah An-Nisa ayat yang ke-29 ya. Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Allah Subhanahu wa taala firmankan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian itu saling memakan harta kalian dengan jalur yang batil, dengan cara yang tidak benar. Illa an takuna tijaratan an taradin minkum, kecuali perniagaan yang berlangsung saling ridho di antara kalian. Ingat ya, kalau jual beli itu harus ada saling ridho. Nah, sedangkan riba itu bukan jual beli. Riba itu bukan jual beli ya. Karena riba itu definisi di luar dari jual beli. Ya, sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 275 ya. Allah katakan wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Jadi riba itu di luar dari jual beli, bukan jual beli. Maka mau ridho bagaimanapun kita dengan riba, tetap kita terlarang dalam syariat. Ustaz, tapi kan saya ridho duit saya digandain misalkan. Tetap terlarang ya, karena ridho itu tidak mengenal, atau maksiat itu tidak mengenal ridho, sehingga menjadi halal, tidak boleh. Ya, nggak apa-apa, yang penting saling ikhlas. Ya, namun dia tidak tersebut sebagai keridhoan yang menghalalkan. Ya, kemaksiatan pun demikian. Ya, kenapa berzina? Karena ridho, saling suka sama suka, boleh kayak gini? Tidak boleh. Jadi kalau ada yang mengatakan, saya kan ngeriba tapi saya ikhlas. Ikhlas dari mananya? Ya, maka terlarang tetap karena tidak saling melakukan transaksi secara benar. Karena riba itu bukan dari jual beli. Nah, sedangkan dalam jual beli itu harus ada saling ridho. Nah, sehingga inilah syariat melarang kita adanya goror atau tidak jelas dalam transaksi. Demikian pula ada kezaliman dalam transaksi tersebut. Maka ayat inilah yang mendasari ketidakbolehan akan kezaliman. Karena Allah mengatakan illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Wahai manusia, tidak boleh kalian makan harta kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan saling ridho di antara kalian. Tentu ketika saling ridho tidak ada cara batil dalam mengambil harta orang yang lainnya. Maka demikianlah bahwasanya keriduan itu sangat begitu penting dalam jual beli, sehingga tidak ada faktor kezaliman yang bisa merusak transaksi. Dan kezaliman ini bisa merusak unsur ridho dalam jual beli. Dan juga kezaliman ini bisa menjadikan dia memakan harta orang lain dengan cara yang batil atau dengan cara yang tidak benar.
Nah, ini adalah kezaliman yang berkaitan dengan transaksi ya jual beli insyaallah taala. Ya kita sampaikan sedikit mungkin ya. Nah, nanti banyak tanya jawab. Ini yang berkaitan yang pertama ya, pelajaran yang pertama adalah tentang dalil pengharaman kezaliman dan tentang definisi dari kezaliman itu, yaitu faktor yang menghilangkan saling ridho dalam jual beli. Ini adalah kezaliman dalam transaksi jual beli, ini hukumnya tidak boleh. Dan yang ketiga tadi pengertian, yang kedua adalah dalilnya ya. Yang ketiga adalah contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa itu? Yang pertama namanya adalah contohnya ya, adalah al-ghish atau menipu. Al-ghish atau menipu. Terlarang sekali kita untuk menipu orang lain dalam transaksi jual beli. Nabi SAW mengatakan dalam hadits riwayat Al-Imam Muslim, beliau mengatakan man ghasya falaysa minna. Siapa yang melakukan kecurangan, ghish itu kecurangan ya, atau penipuan. Siapa yang melakukan penipuan maka bukan dari golongan kami. Ini kata Nabi SAW. Jadi seorang muslim tidak pernah mereka untuk menipu. Demikian pula ketika mereka bertransaksi maka tidak akan pernah dia menipu. Kalau kita bicara tentang penipuan dalam jual beli yang mungkin juga dibawakan oleh para ulama kita yang berlangsung dari hadits Nabi SAW, mungkin simpel ya. Contoh jual beli yang tersebut sebagai penipuan adalah di zaman Nabi itu ketika seorang yang menjual tepung yang kering, di bawahnya ada yang basah gitu. Jadi menutupi aib. Atau mungkin di zaman kita saat ini adalah seorang yang dia menjual buah-buahan atau menjual yang ya semacamnya, kemudian menutupi yang cacat gitu. Semacam menjual buah-buahan yang manis ditaruh di atas, yang asam ditaruh di bawahnya. Jadi pas ada orang yang beli, manis enggak? Manis Pak, silakan cobain. Manis? Manis, karena memang sengaja ditaruh di atas. Nah kemudian diambillah yang bawah yang dia itu asam. Nah maka ini tidak diperbolehkan dalam syariat karena dia sudah menipu. Atau penipuan-penipuan yang lainnya, ya semacam penipuan ya dalam jual beli, ya spesifikasinya tertipu kita. Ya semacam seorang yang menjual barang yang spesifikasi sudah jelas, tapi kemudian ketika datang kepada kita kok tidak sesuai. Ini adalah penipuan. Ini boleh kita minta ganti rugi. Namun kalau kita penjual tidak niat nipu, ya kita tertipu karena tidak cermat, nah ini salah kita sendiri. Ya contoh, karena kita senang banget ya yang murah-murah, kita lihat di marketplace ada koper. Wah, kopernya indah banget, ada fotonya. Harganya 100.000. Kita langsung kelagepan, bahasa Sunda tahu kelagepan ya. Kita langsung situ, wah udah langsung beli 100.000. Akhirnya datanglah koper tersebut ke rumah. Alhamdulillah, dengan keadaan selamat, tapi ternyata kopernya segede gini. Yang jadi penipu siapa? Nggak ada yang penipu di situ. Kita yang tertipu, kita pun tidak tertipu. Kita kurang cermat. Kita nggak baca deskripsinya. Ternyata itu koper mainan. Kita udah jelas ini 100.000 koper. Koper macam apa 100.000? Atau yang semisalnya. Nah, ini kan penjual tidak berniat untuk menipu karena memang dia fotonya sudah real, mainan di foto ya. Atau yang deskripsinya sudah jelas, nah kita kurang cermat. Tidak ada penipuan di sini ya. Namun ketika penjual menipu, ya tidak dijelaskan dalam deskripsinya. Dianggap ini koper yang benar dan lain sebagainya. Maka tentu ini adalah terlarang dalam syariat. Ya. Dan mungkin ini pun yang seperti ini mudah kita untuk memahami dan bisa mengambil sampel ya dari transaksi. Ya semacam seorang yang dia menipu, menjual madu, mengatakan madu murni, ternyata dicampur macam-macam. Atau menjual susu murni, ternyata dicampur macam-macam. Atau yang lainnya. Ini tersebut sebagai penipuan. Dan demikian pula ketika kita berjualan, mohon maaf ya, berjualan, dan kita comot ya, kita ambil gambar di internet. Semacam saya jualan nasi goreng. Kemudian saya ambil di internet. Kan indah banget gambarnya tuh ya. Dijual misalkan atau kami menjual nasi goreng 10.000, gambarnya tertera di situ.
Nah, kemudian ketika didapetin ternyata tidak sesuai dengan gambar, maka ini pun tidak diperbolehkan. Kenapa? Yang pertama, kita mengambil gambar orang lain tanpa izin, apalagi di Mbah itu, Mbah Google itu, di gambarnya itu terkadang tertulis lisensi punya orang lain, tidak boleh di-download. Kan ini yang harus hati-hati. Yang kedua, benarkah kita menjual seperti itu? Kalau memang sama persis, alhamdulillah, berarti boleh-boleh saja. Cuma yang banyak gambar makanannya indah gitu, tapi nyatanya tidak seperti itu. Nah, ini tersebut sebagai ghish juga. Maka bagusnya adalah lebih selamat kita foto sendiri saja produk kita, atau mungkin kita ambil gambar yang memang sama persis dengan produk kita dan gambar itu boleh di-download secara massal atau untuk orang-orang umum. Ya, adapun kalau dia diberikan izin semacam dari traffic atau yang lainnya, atau yang lain-lainnya dari website yang menyediakan barang namun berbayar, maka tidak boleh kita untuk mengambilnya. Nah, paham ya? Lantas bagaimana dengan kita beli mie goreng, mie rebus? Pernah ngelihat gambarnya? Ada telurnya nggak itu di gambar? Pas dikeluarin ada telurnya nggak? Ada, tapi kita beli lagi. Ada apa lagi? Udang, kerupuk, penipuan nggak itu? Kitanya aja kayaknya logo. Nah, itu bukan penipuan ternyata. Kenapa? Yang pertama kitanya lugu itu ya kalau kita merasa tertipu ya lugu. Karena ternyata kalau kita lihat di produk mereka itu terlihat di bawahnya ada tulisan saran apa? Saran penyajian. Nah, ternyata ini bukan gambar produknya, tapi saran penyajian yang mereka rekomendasikan. Ini boleh. Namun ada juga yang dia mie-nya pakai mangkok ya. Kemudian sampai luber gitu. Ternyata pas kita buka, kita beli, Masya Allah mie-nya di bawah. Kalau kita luberin airnya itu diisi air terus ya, pasti nggak ada rasanya itu. Nah, ini pun tersebut sebagai tidak diperbolehkan ya. Jadi harusnya jujur seorang ketika jual beli. Makanya yang saya pernah dapat informasi ya dari teman, ini tidak membanggakan, tidak, tapi ini kita bisa ambil pelajaran adalah wallahu alam ya. Di Jepang itu ketika kita membeli produk itu sama persis besarnya dengan gambar yang ada di kemasannya. Bisa dibandingin begitu. Ya kalau di kita, Masya Allah tahu sendirilah bagaimana. Nah demikian, sehingga kita terlarang untuk melakukan ghish atau penipuan dalam jual beli. Ya, penipuan dalam jual beli tidak diperkenankan dalam syariat. Ini yang kami bicarakan dari awal, masalah ghish atau masalah penipuan dalam jual beli adalah dalam produknya. Dalam produknya tadi kan, ya semacam kita menjual barang tertentu, tidak real, sebagaimana mestinya, dan lain sebagainya. Maka tidak diperkenankan dalam syariat, karena Nabi SAW mengatakan, Man ghasya falaysa minna. Siapa yang melakukan penipuan ya, maka bukan dari golongan kami. Ini kata Nabi SAW. Nah, juga ghish atau penipuan pun bisa terjadi dengan transaksi yang berjalan. Dengan transaksi yang berjalan, ini pun sama. Ketika ada penipuan, ya semacam nanti dijanjikan sekian, ternyata tidak umpamanya. Intinya transaksinya itu ada kedoliman di sana, ada penipuan, maka ini pun tidak diperbolehkan. Demikian pula skema Ponzi yang ada di banyak produk dan di Play Store itu ya, yang banyak itu aplikasi penghasil uang. Ini harus berhati-hati ya. Karena tidak ada instan di dunia ini, tidak ada instan. Ada prosesnya. Bahkan makan mie instan pun tidak instan ternyata. Ya perlu datang ke dapur, nyalahin kompor, nunggu airnya mendidih baru kita masukkan. Itu yang instan aja segitu gitu. Nah, kita pingin untuk mendapatkan harta dengan cara yang instan. Cuma kita kasih uang berapa, salurkan ke sana, kemudian kita dapatkan lebih. Ini kita harus berhati-hati dalam masalah ini ya. Aplikasi-aplikasi semacam ini. Karena sangat begitu banyak yang semacam ini. Apalagi jika ada syarat, ada skema Ponzi. Tahu skema Ponzi seperti multi level marketing, ada downline sama ada downline sama upline-nya, ada yang tinggi, ada yang bawah. Ya, ada yang tinggi sama yang bawah. Ini harus berhati-hati kita. Nah, cara kita untuk bisa mengetahui
ini MLM atau yang diperbolehkan atau ini bukan, ini adalah MLM yang bukan atau ini MLM yang dilarang, atau ini adalah transaksi yang diperbolehkan, adalah kita lihat ada money game nggak di sana. Kalau kita harus ikut dalam sebuah usaha dan kita harus bayar, ini terlarang dalam syariat. Gitu ya. Ya nanti biaya anggota segini kok, ya segitu. Nah nanti kamu cari lagi anggota yang lain, biayanya segini juga. Nanti semakin banyak kamu ajak orang, semakin banyak kamu dapat uangnya. Ini adalah skema ponzi yang diharamkan dalam syariat. Ini adalah kedzaliman. Ini adalah kedzaliman. Ini yang terlihat nampak. Kita bisa untuk mengetahuinya dengan mudah. Itu ketika ada transaksi sebuah usaha yang menyuruh orang untuk membayar kalau ingin jadi masuk dalam jual beli tersebut gitu ya, dan dia itu mensyaratkan harus ada mengambil orang-orang baru pendaftar dalam jual beli itu. Ini terlarang dalam syariat. Ya ini adalah skema ponzi. Karena hakikatnya dia sedang bermain dengan uang gitu. Bukan dengan produk tapi dengan uang orang-orang yang daftar. Ketika banyak orang daftar, maka dia pun akan mendapatkan ya yang daftar-daftar itu atau yang mengajak orang daftar, dia akan mendapatkan uangnya dari bagian uang pendaftaran tersebut ya. Semoga dipahami ya. Jadi ketika kita ada orang datang menawarkan kita ikut serta dalam bisnis mereka dan disyaratkan kita harus membayar nominal tertentu, kemudian pula kita harus mengajak orang tertentu, maka terlarang dalam syariat. Begitu. Dan ini yang terlihat. Yang tidak terlihatnya, sedangkan dia ke arah ponzi juga banyak, apalagi aplikasi-aplikasi itu. Semacam apa? Dulu ada namanya Pitu. Pernah lihat, pernah mendengar? Nggak tahu ya, alhamdulillah kalau nggak tahu. Berarti nggak usah dijelasin. Atau ya sampai sekarangnya itu seorang yang dia dijanjikan nonton video dapat duit. Pernah dengar? Enggak juga. Nah, pernah ya. Ini kita masuk akal nggak? Kita nonton video, kita yang dibayar. Maka di sini ada yang terselubung. Seperti VTube ya. Atau TikTok Cash. Pernah dengar? Enggak juga. Masya Allah. Polos sekali di kita kayaknya. Atau yang lain ya. Di sini memang awalnya tidak, tapi nanti ke sana-sana kita disuruh untuk ketika mencairkannya ya, poin-poin yang kita dapatkan ini harus ngajak orang lain, atau kalau kita ingin mendapatkan keuntungan dari poin-poin itu kita jual ke orang lain. Nah inilah yang tersebut sebagai skema ponzi-nya, skema piramida ya, yang dimiliki oleh multi level marketing dan juga yang lainnya. Yang artinya adalah di sana ada yang untung, ada yang rugi gitu. Padahal uang sudah kita berikan. Maka inilah faktor kedzaliman. Yang pertama adalah al-ghish atau penipuan dalam barang. Demikian pula penipuan dalam transaksi. Itu banyak sekali yang semacam ini. Maka tolong berhati-hati kita ya dalam ini. Yang juga sama semacam aplikasi. Pokoknya gini. Yang pertama kalau kita ingin mengetahui atau kita ingin mendapatkan uang ya dari sebuah aplikasi, yang pertama mengeceknya adalah kita melihat secara berkala di OJK. Di sana ada ujian, ada ininya enggak, ada izinnya enggak dari otoritas jasa keuangan. Ini yang pertama. Kalau tidak ada, sudah baiknya kita hindari. Kalau ada, step yang kedua, sesuai dengan syariat atau tidak. Ya. Kalau tidak, maka kita jangan lakukan. Kita jangan melakukan atau berbisnis dengan aplikasi tersebut. Ya, ini harus kita berhati-hati dalam transaksi tersebut. Ya, barakallahu fikum. Ini yang pertama ya, itu al-ghish atau penipuan. Dalam transaksi ini tidak diperbolehkan, baik itu penipuan barang maupun penipuan transaksinya. Semoga dipahami ya. Kalau tidak paham, nanti bertanya saja. Yang kedua adalah an-najash. An-najashu, ya, an-najash. Apa itu an-najash? Yang dimana Nabi SAW mengatakan wala tanajashu. Janganlah kalian melakukan transaksi an-najash. Ya, kemudian dalam hadits yang lainnya Rasulullah an-najash. Nabi SAW melarang tentang najash. Apa itu najash? Yaitu promosi yang tidak benar. Promosi yang tidak benar mengajak orang lain untuk membeli sebuah produk. Namanya adalah an-najash.
Contoh mudahnya yang dibawakan oleh para ulama kita adalah ketika ada seorang penjual yang melakukan kerjasama kong kali kong dengan orang-orang, dan kemudian dikatakan ya oleh penjual itu kepada orang-orang itu, dikatakan oleh penjual ya, nanti kamu datang ke toko ya. Ketika ada orang yang datang nawar di toko saya, kamu datang ke toko. Ini tugas kamu. Yaitu apa? Kamu di sini menguji barang saya, demikian pula ingin beli barang saya dengan harga yang tinggi. Jadi biar nanti pembeli asli itu dia akan mikir ulang dan akhirnya menaikkan harga. Paham nggak? Nggak paham ya? Jadi ketika saya jualan, misalkan, nah saya punya kong kali kong ya, saya kerjasama dengan orang dan dia datang ketika ada pembeli saya. Pak ini berapa? 10.000, gitu kan? Datanglah nih, ya teman saya. Ini berapa Pak? 10.000. Kok murah banget sih Pak? Ini barangnya bagus banget Pak. Wah kalau saya itu ya 20.000 saya belilah. Padahal dia nggak niat buat beli teman saya itu. Dia itu hanya sekedar menjadikan pembeli asli itu tertarik dengan barang saya. Paham nggak nih? Nah, alhamdulillah. Promosi yang tidak benar, cara yang tidak benar. Ini terlarang dalam syariat ya an-najas itu. Ini praktek yang para ulama kita menjelaskan di kitab-kitab mereka. Nah sekarang ya hampir seperti ini, tapi dengan cara yang berbeda, tapi dia itu najas juga. Contohnya adalah yaitu kita rekomendasi barang yang kita sendiri belum pernah mencobanya. Nah kemudian kita rekomendasinya dengan cara yang berlebihan, kita menipu gitu. Ayo beli barang ini, enak banget kok ini makanannya misalkan. Aku pernah nyoba 2 kali dan lain sebagainya. Padahal kita belum pernah makan itu makanan. Nah terlarang ini ya, kita sudah menjadikan orang tertarik sedangkan kita sendiri tidak pernah untuk kita sendiri tidak pernah untuk makan barang tersebut. Rekomendasi untuk orang lain membeli barang tersebut, itu boleh-boleh saja. Kita menginformasikan barang ini bagus dan lain sebagainya, ini boleh-boleh saja, nggak masalah. Namun kalau dengan cara menipu tadi, ini tidak boleh. Demikian pula kalau kita itu ikut serta dalam afiliat, tahu? Yaitu kita mengiklankan produk-produk orang di media sosial kita, kemudian ada orang yang klik aja itu sudah dapat kita pundi-pundi cuan tuh. Kita nggak jual apa-apa itu, kita hanya promosi aja lewat media sosial, bahkan videonya pun kadang nggak nyambung ya. Ada orang yang klik, ini menjadi poin buat kita, jadi uang nanti ditukarnya. Nah ini ketika kita ini menjadi afiliasi tapi kita menipu, tidak boleh. Semacam ini produk bagus banget. Ya, pokoknya aku pernah nyoba dan gak bakal pernah nyesel deh. Padahal kita gak pernah nyoba. Kita cuma nyebar link aja. Nah, ini sudah menjadi an-najash atau ya promosi yang tidak benar, menarik orang agar membeli pada kita sendiri tidaklah berniat untuk membeli. Paham? Ya, mudah-mudahan dipahami ya. Nah, yang selanjutnya adalah yang terjadi mungkin ya di sebagian kita itu yang tertarik dengan WhatsApp orang lain. Kadang ada WhatsApp kepada kita, ya. Ya, assalamualaikum, permisi kak, kan gitu kadang-kadang sopan sekali. Waalaikumsalam. Kita mau jadi siapapun ya, kita udah berusia nenek-nenek, kakek-kakek, dipanggilnya kak terus, alhamdulillah. Jadi awet muda kita. Permisi kak, mau bisnis bersama kami dari PT ini. Pernah datang seperti itu? Nah, saya sering datangnya, Masya Allah, nggak tahu nomor saya dari mana. Ya, biasanya saya katakan tidak, udah, ya, atau nggak dibalas. Ya, dan kemudian apa iseng-iseng bagaimana? Saya tanya, oh bagaimana, gitu, dan dijelaskan, oh gampang kak. Maka kebetulan kami dari PT ini dan kami punya partner, ada toko online shop yang dia masih baru kak, gitu. Dan kemudian dia belum ada pembeli. Kakak jadi dalam tanda kutip ya, kakak jadi pembeli palsunya. Jadi kakak transfer uang kepada marketplace, kemudian nanti kami akan kirim barangnya atau barangnya bahkan tidak ada sama sekali.
nanti 3 hari kakak mendapatkan keuntungan 15% dari uang yang kakak transfer kepada kami. Ini ngerti nggak sih kira-kira? Agak puyeng juga saya jelasin. Jadi intinya di sini ada orang yang jualan lewat marketplace, tapi qadarullah dia baru pertama kali. Ya memang ini cukup berat, persaingannya jauh banget ya. Orang-orang sudah banyak ya menjual barang, kita tidak belum ada gitu. Tapi ingat ya, perjuangan jujur dalam jual beli itu lebih baik ketimbang tidak jujur dalam jual beli. Bahkan Nabi SAW mengatakan at-tujar humul fujar. Para pedagang itu, mereka itu dikhawatirkan menjadi orang-orang pendosa. Nah ini bersumpah dengan sumpah yang tidak benar, menipu dan lain sebagainya. Tapi Nabi SAW mengatakan dalam hadits yang lain, orang-orang at-tajir, orang-orang yang dia berniaga, pedagang, yang jujur, yang amanah kalau akan dikumpulkan oleh syuhada, orang-orang soleh dan lain sebagainya. Nah ini adalah kabar bahagia bagi orang-orang yang bersabar dalam berniaga. Nah misalkan saya baru mulain tuh jual di marketplace dan tidak ada yang membeli. Dan saya ingin instan agar banyak yang testimoni barang saya. Akhirnya saya pun bikin promosi. Ya kak tolong dong jadi pembeli fiktif gitu ke saya. Akan nanti transfer uang lewat marketplace itu berapa, nanti saya akan kasih keuntungan 12% misalkan. 3 hari setelah uangnya sampai di marketplace atau ketika sudah barang sampai ya, padahal barangnya nggak nyampe tuh. Atau terkadang barangnya itu tidak sesuai. Ya semacam teman saya cerita, dia itu disuruh penjual untuk membeli sebuah kamera. Dan kemudian kameranya jutaan ya. Dan akhirnya dikasih tahu tuh, ini harganya 3 juta. Nanti kalau sudah sampai barangnya, nanti kami akan kembalikan dengan harganya 3.500.000. Jadi uang Anda akan kami berikan 3.500.000. Itu teman saya dijanjikan seperti itu. Dan dia tahu, kemudian dijelaskan juga nanti yang datang itu bukan kamera. Ternyata betul lah ya. Jadi yang datang itu paket yang besar, pasti buka itu adalah botol minuman botol minuman itu yang kosong. Botol air mineral yang kosong gitu pasti buka. Dan dia mendapatkan untung, teman saya tuh hanya cuma 3 juta dia 3 juta dia transfer, kemudian dia dapat keuntungan berapa saya lupa. Kalau nggak salah ya ratusan ribu lah. Begitu aja. Dan ini tertarik, bagaimana orang nggak tertarik gitu? Kasih uang transfer, dibalikinnya lebih. Nah ini adalah tersebut sebagai an-najash. Promosi yang tidak benar, bahkan bisa tersebut sebagai riba. Maka hati-hati dalam hal ini ya. Jadi apapun promosinya tidak sehat, ya, yang dimana dia sudah menipu, membangkitkan orang untuk membeli barangnya, sedangkan dia dalam posisi menipu, ini adalah tidak diperbolehkan dalam syariat. Ya, ini contoh yang kedua ya. Dan kasus yang ketiga, yang kita jelaskan, kasus yang ketiga, adalah seorang yang menjual barang yang telah dijual, ya, atau seorang bai' rajul ala bai' akhih, penjualan barang di atas penjualan saudaranya, pembelian barang di atas pembelian saudaranya, kemudian penawaran barang di atas penawaran saudaranya. Maksudnya bagaimana sih? Jadi kita sudah terjadi transaksi ingin jual beli, sudah fix, sudah deal, tinggal transfer, tinggal ambil barang. Namun kemudian ada orang lain yang nimbrung dalam transaksi kita. Ini orang yang lain yang nimbrung ini sudah melakukan kedzaliman. Contoh bagaimana? Saya seorang pedagang, datanglah si A ke saya. Ya, Pak, saya beli dong barang ini. Oke, berapa harganya? 100.000. Oh ya udah deal deh. Akhirnya sudah deal, saya mengeluarkan uangnya dari dompet karena sudah jelas 100.000. Sudah deal kita bareng-bareng. Datanglah si B. Pak, ini berapa harganya? Oh ini udah dibeli mas, ini harganya 100.000. Ke saya aja. Saya 200.000 saya akan beli. Nah ini terlarang dalam syariat. Tidak boleh ya. Atau yang semisalnya, semacam menjual di atas penjualan saudaranya. Yang tadi nih, saya menjual barang 100.000 ke orang lain, ke si A tadi. Teman saya di samping penjual juga mengatakan ke si A, ente beli berapa tuh di situ? 100.000. Ke saya aja sini, saya kasih 80.000. Ini pun sama, ya terlarang dalam syariat karena dia sudah melakukan kedzaliman pada saudara muslim yang lain.
Dan demikian pula ya para ummahat, demikian pula ikhwah semua, ketika kita berjual barang tertentu dan sudah dibeli oleh orang lain, transaksinya sudah deal, jangan dikemana-manain. Contoh, saya menjual rumah kepada orang lain, misalkan sebutlah si A, ya sebutlah namanya Mawar. Saya jual tuh rumah itu ya, mohon maaf yang namanya Ibu Mawar ya. Saya jual rumah itu, deal tuh harga berapa? 200 juta. Ya harga 200 juta ke si Mawar tadi. Deal, dia tinggal transfer, ya pun tinggal menyerahkan kunci dan lain sebagainya, sudah deal. Tinggal nanti tanggal sekian dia untuk pindah ke rumah yang saya jual. Tiba ketika sudah deal, kakak saya datang. Itu rumah mau dijual. Oh iya kak, berapa harganya? 200 juta. Ada yang jual, ada yang beli, ada si Mawar orang sana. Dek, kalau mau jual itu ke orang yang terdekat dulu. Abang juga mau, udah jangan jadi. Bang beli deh itu barangnya. Kamu gimana sih? Kamu harusnya sama keluarga dulu kalau apa-apa. Putusin orang sana. Ini sudah melakukan kedoliman kepada orang. Jangan ya. Tidak boleh kalau sudah deal-dealan itu menjual akhirnya nggak jadi sama orang itu nggak boleh. Ya ini terlarang dalam syariat, hadis yang sangat begitu jelas. Ya dalam hadis Abdullah bin Umar. Tadi yang kami sampaikan terlarang seorang muslim menjual di atas penjualan saudaranya, membeli di atas pembelian saudaranya, dan menawar di atas penawaran saudaranya. Ini kita harus berhati-hati dalam hal ini. Kalau sudah deal orang lain, maka jangan kita mengganggu gugat akan hal ini. Baik. Ya banyak sekali ya contoh-contoh masalah kedzaliman dalam transaksi. Ya kemudian pula mungkin yang ketiga ya, kita berikan 4 menit lagi. Yang ketiga adalah ihtikar atau penimbunan. Ini pun sama. Nabi SAW mengatakan man ihtakara fahuwa khati. Siapa yang melakukan ihtikar maka dia sudah berbuat dolim, berbuat dosa. Apa sih penimbunan? Ya kita belajar dari yang ketika terjadi di beberapa tahun yang lalu ya. Semoga Allah selamatkan kita dari peristiwa ini. Dijauhkan dari peristiwa tersebut lagi ya, dijauhkan sejauh-jauhnya, diberikan kesehatan ketika masa Covid itu ya, naudzubillah min dzalika alladzi faddalani ala katsiran alkitab. Nah, ketika di Covid itu kita tahu masker itu mahal. Betul ya? Hand sanitizer juga mahal dan lain sebagainya. Inilah mereka mendapatkan dosa yang luar biasa. Terlarang kita menimbun barang. Kemudian ketika terjadi kelangkaan kita menjualnya dengan harga yang mahal. Tidak boleh. Contoh, saya menimbun BBM. Saya tahu nih nanti di tahun baru misalkan, di awal tahun ya, di awal tahun, nanti akan ada kenaikan. Nah, saya jual di situ. Biar ada kelangkaan atau yang lainnya. Terlarang dalam syariat. Ya, ihtikar itu terlarang dalam syariat, tidak boleh, ini adalah kedzaliman. Kecuali memang bukan barang orang yang membutuhkan sangat gitu, bukan barang yang kebutuhan umum. Itu boleh kita untuk ihtikar. Misalkan contoh, saya sekarang sudah melakukan penimbunan baju-baju di pasar. Saya sudah beli itu. Baju-baju yang di pasar saya sudah beli, saya timbun dan akhirnya saya jual di lebaran dengan harga yang wah, agak banyak itunya, naiknya. Maka ini boleh-boleh saja karena baju bukanlah ya keinginan umum, karena memang orang kan dia mau beli mau tidak ini tidak masalah. Beda sama tadi BBM yang dibutuhkan banyak orang, masker ketika Covid, naudzubillah ya. Demikian pula hand sanitizer pada saat itu atau yang lainnya butuh orang banyak, kemudian kita naikkan harganya. Ini terlarang dalam syariat, kita sebut sebagai kedzaliman sebagaimana Nabi SAW katakan. Dan yang terakhir ya dari kasus-kasus yang ada walaupun banyak adalah jual beli al-muttar ya, atau jual beli karena ada pemaksaan. Ini pun sama, tidak boleh. Tidak boleh ada pemaksaan dalam jual beli. Ya, misalkan seorang yang dia tidak mau menjual barangnya kepada kita, kita paksa. Kita ancam, kalau kamu nggak jual barang ke saya, kamu dapat ini dan lain sebagainya. Awas kamu nggak bakal tenang hidup kamu. Ini adalah jual beli muttar, jual beli pemaksaan. Ya taljiah, jual beli pemaksaan yang terlarang dalam syariat. Contoh jual beli motor yang simple, yang mungkin sering kita dapatkan adalah ketika kita
membeli sayuran. Bu, ini sayuran berapa? Ya, ini misalkan bayam berapa? Saya nggak tahu ya harga bayam. Ini berapa nih sayuran nih? Oh, harganya 15.000 aja. 2.000 aja bulah ke saya. 15.000 ke 2.000. Ya udahlah Bu, udah diambil langsung lari kasih duit 2.000. Nah, mutor itu ya. Bayangin 15.000 jadi 2.000, terus kita lari lagi. Tidak boleh. Kalau mau nawar, nawar aja sampai deal gitu. Tapi mohon maaf jangan hadis-hadis lah jadi orang. Kita di mall-mall aja langsung kita ambil kita ini masa orang-orang kecil kita nawarnya sadis. Ya. Nah kalau sudah tarjiah mutor tadi nggak boleh. Kita beli sayuran, berapa harganya, kita tentukan sendiri, kita langsung kasih uangnya, kita langsung lari, terlarang dalam syariat. Namun kalau ada di situ tawar-menawar sampai deal, ya walaupun agak cemberut dikit ya, tapi deal nggak masalah, boleh-boleh saja gitu. Seperti trik ya yang kita lakukan ketika kita beli baju tuh. Berapa ini harganya? 20.000, di tempat lain 30.000, padahal nggak tahu benar tahu enggak. Akhirnya kita ya udah bu, saya nggak jadi ya. Kita pergi dari toko tuh, nungguin dipanggilin. Nggak dipanggil-panggil, jalannya pelan. Sampai dipanggil, mau sedih. Ya deh gitu. Kalau gini nggak apa-apa, karena sudah ada di situ penawaran yang akan disepakati. Tapi kalau sudah diambil tadi kayak sayuran kita kasih uangnya kita langsung lari, itu sebagai jual beli yang dimana ini pemaksaan. Wallahu ta'ala a'lam barakallahu fikum. Ya ini yang mungkin saya sampaikan. Mohon maaf qadarullah, saya ada acara lagi pada hari ini. Jadi kajian sampai 10:30 ya, 10:30 saja. Dan sudah masih ada waktu sekitar 40 menit ya, 45 menit. Ya sebagaimana biasa kita gunakan dengan tanya jawab. Dan biasanya yang bertanya banyak ya, maka di sini saya cukupkan mungkin sampai 45 menit saja atau 45 menit dan dalam bahasa. Ya, barakallahu fikum. Ini mungkin ya sedikit yang kita jelaskan tentang al-dzulum atau faktor kedzaliman dalam transaksi. Kalau memang belum dipahami apa yang saya sampaikan, monggo silakan untuk bertanya kembali. Dan kemudian kalau ada pertanyaan baik yang berkaitan dengan materi atau di luar materi silakan untuk tanyakan. Dan mohon maaf, pertanyaan lewat sari kertas aja ya, karena memang waktu yang terbatas dan biasanya pertanyaannya banyak gitu. Jadi mohon maaf lewat sari kertas aja. Mengapa orang sering pinjam uang berulang-ulang di bank? Ya nggak tahu kenapanya ya. Padahal dia tahu itu ada ribanya. Iya. Yang pertama adalah sebabnya kurang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau dari saya, ya kurang tawakal kepada Allah Rabbul Alamin. Ya, sehingga akhirnya mudah dia untuk meminjam. Dan meminjam ini seperti penyakit. Kalau sudah pertama dia sudah pinjam dan aman, ini seperti penyakit. Ya Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan dalam Al-Qur'an dalam Al-Baqarah 275 ya. Allah mengatakan dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Orang yang dia ngeriba itu kata Allah berdirinya sama seperti kesurupan setan. Ya, di hari kiamat ya. Bahkan sebagian para ulama mengatakan tidak di dunia juga. Mengapa mereka mengatakan jual beli ini sama aja dengan riba? Jadi mereka puas sudah berhasil pinjaman satu, meminjam yang selanjutnya dan lain sebagainya. Maka kita harus berhati-hati dengan riba. Karena kalau sekali sudah minjam, lepasnya luar biasa susahnya. Ini sudah menjadi penyakit dan sudah menjadi fitnah untuk kita semua. Dan juga ya apa yang saya dapatkan ya, pinjaman online itu banyak sekali pinjol itu ya. Pinjol itu Masya Allah banyak orang-orang yang meminjamnya. Dan ternyata yang meminjam itu paling tinggi adalah guru ya. Yang saya dapatkan informasi itu guru dan lain sebagainya. Kemudian saya pun membaca sebenarnya Masya Allah sedih sekali guru yang meminjam banyaknya itu. Sebenarnya apa alasan paling terkuat mereka meminjam online?
Dikatakan adalah disebabkan gaya hidup hedon. Jadi mengikuti gaya hidupnya. Jadi dia ingin sesuatu, ya bisa. Sekarang kan gampang kita. Kita mau beli barang nggak punya duit. Gampang, tinggal buka marketplace, kita pakai pay letter. Pay letter itu riba. Sudah kami sampaikan, pay letter itu riba. Baik itu di marketplace maupun di food online itu riba. Apalagi food online, Masya Allah ya. Food online itu kalau kita pay letter itu, kalau kita nggak mampu bayar sehari, dendanya 50.000. Bayangkan, kita beli makanan 10.000 misalkan. Atau 20.000 lah. Nggak mampu bayar sehari, jadi 60.000. Ya, tambah 50.000. 7 hari nggak bisa bayar, tambah lagi 30.000. Masya Allah, itu tinggi banget. Demi untuk gaya hidup gitu. Kalau kita nggak punya duit, ya udah nggak usah beli. Ya, tunggu punya duit. Seperti itu ya, demikian pula ini masalah riba. Orang tua kita, Masya Allah, adem ayem mereka. Mereka banyaknya nggak kerja di perusahaan, nggak punya perusahaannya, nggak di depan laptop atau yang lain. Orang tua kita itu macul, kuli dan lain sebagainya. Ya di sawah. Sawahnya pun punya orang lain. Tapi Masya Allah bisa mengantarkan kita sampai sekarang. Orang tua kita. Ya kenapa? Karena memang gaya hidup mereka yang dianggap ya udah cukup, insya Allah qanaah, selesai. Ya, dan juga kita itu inginnya instan. Usaha pinginnya udah punya langsung perusahaan besar. Orang punya followernya banyak, kita pun ingin. Orang punya penghasilan sekian, kita pun ingin, dan lain sebagainya. Akhirnya kita pun malah memaksakan diri kita. Jadi jangan sampai kita mencicipi riba. Karena ini sudah menjadi penyakit yang kelak nanti mendarah daging. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalika ya. Jadi jangan sampai. Ya. Dan ketika saya mengatakan seperti ini, ya saya akan mengulangi lagi ya. Terkadang banyak yang mengatakan Ustadz itu cuma bisa buat ngasih tahu doang, dan ngasih solusi dan lain sebagainya. Ya saya sering memberikan solusi dan lain sebagainya. Bahkan ketika ada yang kesulitan melihat juga saya sering, atau beberapa kali ya. Dan kenapa saya juga berani untuk mengatakan riba, jangan dan lain sebagainya? Karena saya pun bertahun-tahun yang lalu itu sebagai korban riba juga. Rumah dan ya tanah saya habis buat membayar riba. Dan ini dulu saya tidak tahu hukumnya. Ketika saya tahu, Masya Allah, ini harus saya kabarkan kepada yang lain. Bahkan ya mungkin sampai sekarang utangnya masih ada ya, yang masih kita cicil cuma sedikit. Ditolong ya, berhati-hati sekali. Tentu ini bukanlah saya pribadi yang jadi asuhnya, tapi setidaknya adalah ini menjadi penyakit. Jangan sampai kita mudah untuk ngasih riba. Allah. Kalau kita belanja di pasar, si tukang sayurannya suka menambahkan segala macam sayuran. Katanya bonus. Kita jadi suka belanja di situ. Dengan mengharapkan akan ditambahkan sayuran lagi. Boleh nggak kita niat seperti itu? Pengennya bonus melulu ah. Ya, kalau seperti itu secara hukum ya boleh-boleh saja. Artinya dia baik sama kita, dikasih bonus, ini nggak masalah, insya Allah Taala. Namun kalau niatnya sudah menjatuhkan yang lain, misalkan merusak harga pasar atau terdolimi yang lain, maka jangan ya. Namun kalau memang di sana itu ya memang dimurahkan atau yang lainnya, ini tidak masalah sama sekali, insya Allah Taala. Dan dia memberikan bonus atau yang lain tidak masalah sama sekali ya. Wallahu taala a'lam. Kalau istri meminta suami uang untuk kebutuhan beli, tetapi dilebihkan dan ya dikarenakan suami pelit dan kurang begitu memperhatikan kebutuhan rumah tangga. Apakah dosa walaupun kelebihan uang tersebut dipakai untuk kebutuhan rumah tangga? Jazakallahu khairan. Berdosa. Kalau misalkan kita ngomong sama suami, ya, saya mau beli cabai, Pak, saya mau beli cabai. Suami kan nggak tahu apa-apa. Berapa emang harganya? 50.000. Padahal kita belanjanya cuma 5.000, dosa itu. 50.000 ke 5.000 jauh, ya jauh. Namun ketika kebutuhan rumah tangga itu, suami zolim gitu, suami zolim dan tahu koret gak? Koret, pelit, apalagi sih? Medit adalah semua itu luar biasa begitu ya. Nah, ini diperbolehkan istri untuk mengambil uang suami tanpa sepengetahuannya. Yang penting koretnya benar-benar koret.
Ya, meditnya benar-benar medit. Kenapa? Karena pernah ya istrinya Abu Sufyan itu curhat pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, Anna Abu Sufyan, rajulun syahih, wahai Rasulullah, suamiku ini ya koretnya minta ampun, pelitnya minta ampun. Apakah boleh aku mengambil hartanya tanpa bilang-bilang? Karena dia itu dia punya penghasilan besar gitu, tapi yang dikasih buat keluarganya dikit banget, artinya tidak memenuhi kebutuhannya. Maksudnya uang sekolah aja susah, nggak kebayar, padahal penghasilnya besar gitu. Nah, maka Nabi mengatakan, "Khudhi ma yakfik." Maka ambillah yang bisa mencukupi, ingat ya, yang mencukupi kamu dan mencukupi anak-anak kamu. Ya, bil ma'ruf, dengan cara yang benar. Kalau cukupnya 50.000, ya 50.000 yang lain jangan diambil. Jangan. Kita ambil sesuai dengan yang dicukupkan saja, dan diperbolehkan dalam syariat kita mengambil uang di dompet suami tanpa bilang-bilang, ya, dengan syarat adalah suaminya koret ya dan tidak memenuhi kebutuhan kita. Itu boleh. Ya, wallahu taala a'lam. Jadi ibu-ibu semua, kalau menemukan uang ketika lagi nyuci di saku suami, jangan langsung teriak, rezeki anak soleha. Soleha dari mana? Itu teh duit suami itu. Ya, soleha dari mana itu? Kadang-kadang itu sujud syukur itu, alhamdulillah ya Allah. Ini punya suami. Bilang dulu sama suami, ya, ayah ini dapat 50.000 nih. Ya, ini ongkos cuci boleh nggak? Oh boleh, alhamdulillah kalau gitu. Jadi jangan langsung jangan ya. Karena itu uang suami, apalagi suaminya ya kemudian dia mudah untuk ngasih pada kita ya, maka jangan diambil terus uangnya, kasihan. Ya, barakallahu fikum. Ya, ini banyak pertanyaan yang di luar tema, kita akan jeda dulu ya. Bagaimana kalau dalam jual beli, saya bekerja di sebuah toko baju dan harga yang sudah dikasih tahu bos, lalu saya menaikkan harga 5 sampai 10.000 tanpa sepatan bos. Apakah diperbolehkan? Tidak boleh. Jadi kalau kita itu menjadi wakil orang lain, kalau kita ingin mendapatkan untung, harus diketahui oleh orang yang mewakilkan kita. Apalagi kita di sini adalah seorang pekerja aja, seorang pekerja. Maka mau tidak mau kita harus profesional karena kita seorang bawahan dari atasan kita. Bawahan dari atasan kita. Kalau mereka ngomong sekian, ya kita harus menjualnya sekian, ini adalah jujur. Tidak boleh kita untuk menaikkan harga tanpa diketahui oleh orang yang mengutus kita atau orang yang memperkerjakan kita. Tidak boleh sama sekali. Ya, seorang yang dia berjualan di toko baju, kemudian dia mengambil untung tanpa diketahui oleh atasannya. Ini tidak diperbolehkan. Ini terkadang juga banyak yang terjadi ya, semacam ketika toko yang biasa menggunakan QRIS ketika pembayaran, kemudian ketika sudah malam, misalkan biasanya audit atau ya sudah tidak terlalu dipentingkan lagi, kadang-kadang ada yang membeli diarahkan ke rekening pribadi ya pekerja itu, maka tidak boleh. Ini sudah tidak amanah lagi pada yang mempekerjakannya, begitu. Nah, adapun kalau kita bukan bawahan ya, kita wakil bagaimana sih? Misalnya contoh ada tukang baju, ada yang jualan baju, nyuruh kita, antum bantuin anak dong, jualin baju. Nah, ini boleh. Dan kita boleh menaikkan harga dengan syarat kita minta izin juga kepada kepada penjual utama ini, kepada teman kita itu. Oke lah, saya ya udah nih kamu jual baju saya, kamu dapat 10.000 misalkan per baju, ini boleh. Karena sudah minta izin dan diketahui. Dan demikian pula ketika teman kita tadi ya, nyuruh kita menjual baju, dia mengatakan, ya pokoknya mah dari saya harganya 100.000. Silahkan mau dijual berapapun. Nah ini, ya dikatakan oleh penjual utama atau pemilik barang adalah menyerahkan, terserah kamu mau jual berapa. Nah terserah ini berbeda pendapat di kalangan para ulama ya. Nah, jangan gampang-gampang kita ngomong terserah. Nah, terserah ada hukumnya. Sebagian mengatakan tidak boleh karena harus jelas fee yang didapatkan oleh wakil tersebut. Namun wallahu alam pendapat Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan fa in zada fa huwa laka.
Ketika ada seorang yang mewakilkan kita menjual barangnya, lantas mengatakan, dari kami segini, kalau lebih silakan buat kamu, maka ini adalah diperbolehkan, ini adalah fatwa beliau, maka Allah alam ini hukumnya adalah diperbolehkan saja, yaitu ya seorang yang dia jadi wakil, kemudian minta izin, mendapatkan fee, ya baik itu minta izinnya adalah diketahui fee-nya berapa, atau dikatakan terserah kamu mau ambil berapa. Ini boleh ya, wallahu ta'ala. Adapun ini kalau bawahan tidak boleh. Bawahan harus teraudit dengan cara yang benar. COD menggunakan gratis ongkir karena hari atau tanggal 12 apakah halal? Sekarang tanggal berapa? Udah kelewat berarti ini ya. Kenapa nanyanya baru sekarang? Baru sekarang kajiannya. Kadang begitu ya, udah kelewat baru nanya. Apakah halal menggunakan gratis ongkir? Ini insya Allah boleh-boleh saja. Gratis ongkir dari marketplace itu diperbolehkan saja. Karena ini adalah promosi mereka. Ya, agar kita itu bisa menggunakan aplikasi mereka. Dan semakin banyak iklan di sana ya. Kemudian semakin dikunjungi, semakin banyak investor yang datang tentunya. Maka disinilah ya diperbolehkan. Karena memang ini adalah kebaikan mereka memberikan diskon kepada kita. Nah kemudian sistemnya dengan cara COD. Ya bagaimana itu? Ya COD ini secara hukum asal ini boleh-boleh saja ya. COD secara hukum asal itu diperbolehkan saja insyaallah ta'ala. Namun COD tidak diperbolehkan, ini sudah kami sampaikan, adalah ketika kita membeli dari dropshipper yang dia tidak ada hubungan dengan toko utama. Nah ini yang terlarang, karena ini disebut sebagai jual beli hutang dengan hutang. Barangnya masih menghutang, uangnya pun masih menghutang. Maksudnya bagaimana sih? Kan kita ketika membeli barang COD kita ngutang tuh, uangnya belum kita kasih. Jadi kita membeli dari toko yang nggak punya barangnya, nah ini hutang dengan hutang namanya. Jadi secara simpel begini, kalau kita membeli produk tertentu di toko A, misalnya kita katakan dari Bogor, dengan cara COD, bayarnya. Setiba yang kita datang, barangnya itu kita lihat alamat tokonya di Depok. Namanya berbeda dengan toko utama, toko yang tadi kita beli. Nama tokonya berbeda, kemudian pula ini dari Depok. Nah, kalau kita sudah seperti ini, besok-besoknya jangan beli lagi barang itu dengan cara COD. Karena dia sudah menjadi jual beli hutang dengan hutang. Ya, ini emang agak susah, tapi kita bisa tahu seperti itu. Jadi kalau kita mau COD, lihat dulu nih tokonya sama enggak. Jangan apa yang kita beli itu ya. Kalau sama, maka insya Allah boleh-boleh saja karena asal dari COD tersebut ini diperbolehkan. Nah, bagaimana dengan sistem just tip, jasa titip? Beli barang tertentu misalnya tas atau sepatu. Di mana ada fee just tip, misalnya harga sepatu 100.000, ya, fee-nya 15.000. Nah yang ingin tanyakan, apakah si pemesan harus transfer terlebih dahulu, baru kami belikan barangnya, atau kami belikan barangnya dulu, ditalangin pakai uang sendiri? Saya khawatir fee just tip akan berubah jadi riba. Mana yang seharusnya? Di sini ya penanya membawakan dua cara ya, cara just tip ini. Di just tip ini akadnya berbeda-beda tergantung dengan akad yang terjadi. Di sini penanya membawakan dua akad. Apa itu? Yang pertama dikatakan pemesan harus transfer terlebih dahulu, baru kami belikan barangnya. Yang pertama. Akad yang kedua adalah kami belikan barangnya terlebih dahulu, talangin pakai uang sendiri. Kita jelaskan akad yang kedua dulu ya, yaitu ditalangin pakai uang sendiri, ini namanya adalah riba. Just tip dengan sistem talangan itu riba. Karena apa? Karena akadnya adalah hutang piutang murni. Gitu ya. Misalkan contoh kita ke Amerika atau kita ke Arab Saudi atau ke luar negeri kan just tip seperti itu ya. Ada barang-barang branded di daerah-daerah tersebut. Kita iklankan, kita juga belum beli sih. Kita iklankan. Yang mau beli silakan ngomong ke saya. Saya talangin dulu. Harganya ternyata kita rupiahkan saja, lebih mudah. Harga 1 juta misalkan. Kita katakan, nih ya, silakan bayar ke saya dengan harga 1.500.000. Maka 500 ini adalah riba. Kenapa? Karena sistemnya talangan. Yaitu kita minjemin duit dia.
Ya, dia minjam duit kita 1 juta, diminta kembali 1.500.000. Ini adalah riba hukumnya. Wallahu a'lam. Yang kedua, akad yang pertama ini adalah lebih selamat. Yaitu baiknya adalah ketika kita punya sistem just tip, adalah yang beli itu kita minta untuk transfer di muka 100% terlebih dahulu. Ya, siapa yang mau beli ini, tas ini harganya 1 juta. Kita tahu nih, di toko harganya 900.000, kita ambil untung 100.000 misalkan. Siapa yang mau 1 juta, silahkan transfer uangnya ke saya 1 juta. Ya, karena saya akan jualan barang ini. Ya, saya akan jual nih barang ini. Yang mau, silahkan 1 juta harganya. Mentransfer uangnya 1 juta, lantas kita beli. Ini boleh-boleh saja, karena akadnya adalah jual beli salam. Yaitu seorang penjual nggak punya barang, sampai ada orang membelinya dengan mengirim uang transfer 100% di muka. Ini diperbolehkan. Begitu ya. Jadi lebih selamat adalah akad yang pertama yang dibawakan dalam pertanyaan ini, yaitu menyuruh untuk transfer. Terus kadang nggak ada uangnya. Kita minta transfer tapi nggak ada. Ada solusi lain kah? Ada. Yaitu apa? Kita tidak niat untuk mentalangin duit kita, enggak. Tapi kita niatnya adalah jual beli. Oh, ada yang minat nih. Saya minat, bisa nih kita iklankan. Saya di Mekah nih, saya nemu nih ya, di sini ada tas harganya 1 juta. Misalkan ya. Ada yang mau enggak? Nanti saya jual nih harganya 1.200.000 misalkan. Oh, saya mau. Ah, ini kita sudah ada kandidat pembeli. Akhirnya kita beli sendiri dulu. Kita beli barangnya, kita ambil, kemudian lantas ketika pulang tanah air, kita jual barangnya. Ini pun diperbolehkan karena jual beli biasa. Seorang menginginkan barang tertentu, kita kemudian membeli barangnya, lantas kita jual kepada dia. Ini namanya jual beli lil amir bisyira, atau jual beli menyuruh orang lain untuk membeli barang yang dia inginkan, kemudian dia mendapatkan fee dari jual beli tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Apa hukum kemitraan pada usaha tertentu dengan syarat ada uang pendaftaran selama 1 tahun sekali, uang kemitraan setahun, apakah diperbolehkan atau tidak? Barakallahu fikum. Iya, di sini misalkan kadang ada kita ingin menjadi mitra tertentu di toko tertentu dengan syarat kita harus membayar tahunan untuk mendapatkan diskon. Paham kayak gini? Ya, misalkan contoh kita beli kosmetik ya atau yang lainnya, ya skincare atau yang lainnya, kemudian dikatakan, ya kalau Anda itu menjadi mitra kami, bayar setiap tahun sekian, Anda akan kami berikan diskon besar-besaran. Ini tidak boleh. Tidak diperbolehkan. Sebagaimana kata oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ya ini adalah goror kata beliau. Ini sama hukumnya dengan kartu diskon. Kartu diskon dimanapun berada. Ketika seorang di toko menyuruh kita untuk membeli kartu diskon dan harganya masuk akal. Misalnya, Kak, mau kartu diskon nggak, Kak? Kan Kak terus sekarang. Kan? Mau nggak kartu diskon? Oh, berapa Mbak harganya? Berapakah harganya? Harganya 10.000 kok, cuma jasa buat nyetak aja. Ini boleh, nggak masalah, karena tidak ada uang lebih yang kita berikan. Ya, karena cetak 10.000 masuk akal. Tapi ketika mengatakan ini harganya 50.000, ya, dan dapat diskon setiap di bawah, jangan kita beli. Karena ini goror. Kenapa goror? Kalau kita gunakan kartu diskonnya, kita dapat tuh diskon. Ya, kalau tidak, kita nggak belanja lagi. Uang 50.000 itu akan hilang, tidak dapat manfaat. Jadi ini adalah untung-untungan jadinya. Yang untung-untungan jadinya, maka tidak diperbolehkan kartu diskon ini sebagaimana dijelaskan oleh para ulama kita. Demikian pula itu. Kemitraan untuk mendapatkan diskon. Ya. Ini pun sama goror, tidak diperbolehkan dalam syariat. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Itu ya, jadi yang seperti ini, apalagi ini nih yang tadi ya, ini hukumnya sama ya. Ketika dia harus membayar setiap tahun, ini adalah pasti niatnya adalah untuk ambil diskon. Ini terlarang karena memang di sini akan ada spekulasi untung-untungan. Ya. Juga sama dengan garansi ya. Garansi itu hukumnya boleh. Ada orang beli handphone 300.000, itu nggak masalah sama sekali dengan garansi setahun. Yang 300.000 nggak mungkin.
Ada handphone 3 juta, itu sudah masuk garansi setahun 2 tahun, boleh, tidak ada masalah sama sekali. Namun ketika penjual mengatakan ini handphone 3 juta, ya insya Allah akan kami berikan garansi selama 1 tahun aja. Tapi Pak, kalau mau garansinya lamaan menjadi 2 tahun, tambah lagi 200 ribu. 200 ribu ini adalah horor, tidak diperbolehkan. Ya. Jadi garansi itu ya harus yang sudah include dengan harga barang. Kalau disyaratkan nambah lagi, ini goror. Kenapa goror? Kalau handphone kita rusak, ya kita bisa untuk diperbaiki. Kalau enggak, 200 ribu ini entah kemana. Namanya adalah spekulasi atau untung-untungan. Ya. Nah, ini bermain di money game-nya di sini. 200 ribu ratusan orang. Sedangkan hanya beberapa orang saja yang rusak nanti. Maka di sini akan mendapatkan uang yang banyak dari sesuatu yang diperjudikan. Ya. Allah Ta'ala a'lam. Apa hukum cashback dengan syarat pembayaran tertentu? Misalnya dapat cashback 50% dengan syarat harus menggunakan pembayaran bank tertentu. Ini ada dua pertanyaan ya. Apa hukum cashback dengan syarat pembayaran tertentu? Ini kita akan dapatkan banyaknya seperti ini kalau kita belanja. Walaupun dengan bahasa yang lain. Kita beli barang, dikatakan oleh penjual, Kak, karena kakak sudah membelinya 50 ribu, silakan kakak bisa tebus murah. Gitu ya. Jadi di sini ada dikurangin tuh harganya. Atau di sana tertulis, kalau belanja lebih dari 1 juta, akan dapat diskon sekian. Ya. Atau kalau membeli sepatu 3 pasang, dapat 1 pasang gratis. Atau bahkan di warung-warung terdekat, misalkan kita beli martabak, ya, dikasih kupon tuh. Kalau kuponnya 5, gratis 1 tanpa bayar. Ini bagaimana hukumnya? Wallahu ta'ala ala alam, para ulama kita berbeda pendapat akan masalah ini. Yang dimana mereka mengatakan ini tidak boleh, karena ini lagi-lagi goror ya. Ini seperti pendapatnya Syekh Shalal Al-Fauzan, hafizahullah ta'ala, yang tidak perbolehkan adanya hadiah dengan syarat. Namun yang saya ketahui adalah pendapat kebanyakan para ulama mengatakan hukumnya adalah boleh-boleh saja. Karena ini adalah tersebut sebagai jualah atau sebagai sayembara. Yang kita beli sampai nominal tertentu, kita akan dapat hadiah. Ini tidak masalah sama sekali. Ya wallahu alam, karena tidak ada faktor keharaman yang masuk dalam transaksi tersebut. Ya jadi ini nggak masalah ya selama sehat. Nggak ada tambahan uang, walaupun berbentuk kartu diskon atau yang lainnya. Ini jual beli biasa. Namun ada syarat tertentu dapat hadiah. Wallahu alam. Yang tepat adalah diperbolehkan saja selama tidak ada faktor keharaman yang masuk. Yang kedua di sini adalah dapat cashback 50% dengan syarat menggunakan pembayaran tertentu. Ini pun Allah alam tidak masalah ya. Selama sebenarnya cashback di sini itu yang pendapatkan oleh para ustadz-ustadz pemangku fikih muamalah ya. Itu bukan pada cashbacknya sebenarnya, tapi pada uang yang mengendap di rekber kita atau mengendap di pay kita itu. Ya semacam di itu yang Dana atau Shopee Pay atau Paylet GoPay atau yang lain ya. Nah itu di sini sebagian para ustadz mengatakan ini uangnya mengendap dan dipinjam oleh mereka. Jadi penyedia itu menggunakan uang kita. Ini sama seperti bank konvensional. Kan kalau bank konvensional seperti itu, kita naruh uang kita dikelola oleh mereka dan kita dapat bunganya. Ini riba nih. Karena hutang piutang yang ada manfaat, yang ada kelebihan. Dikhawatirkan seperti ini juga. Jadi mereka, penyedia startup itu, mereka menggunakan uang kita, dikelola, diinvestasikan, kemudian kita dapat manfaatnya berupa cashback, diskon, dan lain sebagainya. Sehingga beberapa asal kita mengatakan tidak boleh mendapatkan diskon dari pay tertentu yang tadi kami sebutkan. Namun sebagian mengatakan, wallahu alam, ini yang pendapat yang saya lebih ambil. Nah, dahulu pernah saya pun mengambil pendapat yang pertama, qadarullah diberikan pemahaman oleh asatid dan juga orang tertentu. Akhirnya saya beralih ke pendapat yang kedua, yaitu membolehkan. Kenapa? Karena jelas banget yang saya lihat dari peraturan Bank Indonesia, PBI, saya lupa nomornya. Demikian pula ya, di term and condition-nya pay itu. Seperti GoPay yang saya lihat juga,
Jelas di sana uang yang mengendap di PI kita oleh mereka itu tidak digunakan kecuali hanya untuk transaksi jual beli kita saja. Ya artinya di sini ya kalau kita ikutan peraturan sudah jelas gitu. Ada apa penyelewengan ya kita tidak tahu. Ini ada peraturannya jelas dari Bank Indonesia dan juga term and condition mereka. Ini sudah jelas dalam akadnya. Maka dengan demikian sehingga uang kita tidak dipakai oleh mereka jadi akadnya bukan hutang. Kalau tadi kan hutang tuh ya di bank itu kan minjem duit kita. Kalau ini tidak dipakai apa-apa kok uang kita itu. Kemudian kita mendapatkan cashback dan lain sebagainya. Kenapa dapat cashback? Ya karena ini sebagai bakar uang dalam sistem bisnis itu kan. Demi untuk investor dan lain sebagainya, cashback dibanyakin, ya diskon dibanyakin. Dan sekarang kita lihat diskonnya sudah sedikit, nggak seperti dulu gratis ongkir 100%. Kalau sekarang paling berapa? Atau bahkan tidak ada sama sekali. Maka lagi-lagi ini adalah bukan dari uang kita diskon atau cashbacknya, tapi dari bakar uang mereka. Ya, wallahu a'lam. Sehingga saya lebih menguatkan pendapat akan kemuliaan. Termasuk etol. Masuk etol. Etol ada diskon, ada diskonnya? Tidak masalah insya Allah. Tidak ada ini kan, tidak ada angus kan uang kita? Nggak ada diskonnya juga? Iya, nggak masalah. Di awal yang saya tahu etol ada diskonnya kalau nggak salah, tapi sekarang tidak ada. Ini nggak masalah, etol boleh kita pakai. Dan ngisi etol di Indomaret, di waralaba itu pun boleh, walaupun dengan nominal yang dilebihkan. Karena kita bukan lagi nuker duit, tapi lagi meminta jasa mereka untuk masukin duit ke kita. Jadi ada jasa di situ, itu nggak masalah, bukan riba. Ya, insya Allah etol itu diperbolehkan. Allah. Baru jelas. Bagaimana hukum ikut arisan yang semua uangnya dipakai untuk acara keperluan reuni? Apakah diperbolehkan? Ini arisan apa sebenarnya? Arisan makanan gitu? Ya. Arisan itu adalah hutang piutang. Hutang piutang tidak boleh mendapatkan manfaat dari anggota arisan. Ketika ada reuni seperti ini, wallahu alam, ini akan ada manfaatnya. Misalnya begini, ini saya kurang paham ya tentang keperluan reuni ini maksudnya apa. Misalkan untuk makan-makan misalkan. Ya di sini sudah jelaskan, makan-makan. Kita kan ikut arisan, ngutang semua itu ya. Kemudian yang keluar dia akan dibelikan makan bareng. Di sini ada yang manfaat nanti, ada yang makannya banyak, ada yang makannya sedikit. Ini manfaat nantinya jadi riba. Makanya kalau arisan duit, keluarin duit aja dulu. Kesananya terserah mau bagaimana. Arisan apapun itu, arisan barang, arisan apapun, sampaikan nominal dulu, ini uangnya. Ya, kalau mau barang nanti kami belikan, yang penting ini uangnya gitu. Kan langsung beli makanan langsung ini jam. Tapi uangnya dulu dikeluarkan, diberikan, kemudian lantas dikelola bagaimana, misalkan dengan makan dan lain sebagainya. Gitu. Karena kan nanti akannya akan berubah seperti itu. Namun Allah alam ini saya tidak tahu keperluannya apa. Yang sangat penting juga mengetahuinya karena biar tahu ini keperluannya apa maksudnya. Dan ketika memang untuk bersama, baiknya jangan pakai arisan, jangan menggunakan uang arisan tadi bareng-bareng. Dengan sedekah aja gitu. Ayo kita reuni gitu kan, teman-teman di alumni ini kita sedekah nih seorang sekian gitu untuk acara, maka ini lebih utama ya. Allah alam. Apa hukumnya jika saya menjual barang dengan cara mengambil barang dari salah seorang, kemudian saya akan membayar barang tersebut jika sudah ada orang yang membayar barangnya kepada saya? Jadi saya menjual barang tanpa modal. Apa ini termasuk riba? Ya ini boleh. Kita jualan nggak ada modal. Kita punya untung nggak punya modal. Ya, kita boleh sih jualan tanpa modal, boleh, tapi ada syaratnya. Yaitu kalau ada orang yang beli dari kita, dia harus membayar 100% di muka. Tidak boleh nyicil ya. Kalau itu syarat itu. Kita misalkan ingin bisnis jualan baju, kita nggak punya baju, ini terlarang dalam syariat.
Namun menjadi solusi ketika ada yang membeli, kita nggak punya barangnya, dia tidak boleh nyicil kita. Harus 100% di muka. Namanya adalah jual beli salam. Kalau dia nyicil, saya pun nggak punya barangnya, kayak tadi tuh COD, yaitu jual beli hutang dengan hutang. Ini uangnya masih hutang, saya pun nggak punya barang, tidak diperbolehkan. Ini syarat ya. Kalau dia anti mau jualan, nggak punya modal, kemudian ingin jualan dapat untung, maka anti harus ketika ada yang membeli harus 100% di muka. Kalau nggak bisa, ya mau nggak mau anti harus beli dulu kepada orang lain, walaupun dengan cara anti itu nge-DP dulu ya ke orang lain. Kalau emang anti emang maunya nggak punya modal sama sekali, tadi syaratnya harus uang di muka. Jual beli dengan sistem MLM syariah, masya Allah. Nah, apa aja syariah aja sekarang. Allah alam, saya tidak tahu maksudnya apa ini syariah. Tapi begini aja dah. Multi level marketing dapat kita ketahui sehat atau tidak dilihat dari bagaimana sistemnya. Kalau sudah di sana barang menjadi kamuflase aja, di sana sudah money game. Yang mendaftar dia harus membayar, mencari downline, ini sudah mau syariah mau enggak terlarang. Ini sudah goror, ya sudah perhitungan, dan sudah dolim sama orang lain, ya seperti itu saja. Jadi kalau memang itu dia itu kamuflase barangnya nih ya, ini pastikan ini haram. Atau dia menggunakan tadi sistem pendaftaran demi untuk memperkaya upline, kemudian downline-nya dia akan rugi, nggak dapat apa-apa, ini sudah dolim, tidak diperbolehkan. Barakallahu fikum. Bagaimana hukum jual beli dengan sistem lelang? Nah, ini boleh saja. Tadi kami katakan tidak boleh penawaran di atas penawaran saudaranya ketika sudah deal. Sudah deal dalam transaksi, ada kita datang, kita nawar lagi ke dia, padahal sudah deal, tidak boleh. Namun dengan cara lelang, itu disebut di sini, ayo siapa yang mau beli ini? Ya, misalkan ini adalah gelas untuk didonasikan ke Palestina. Siapa yang mau? 1 juta, 1 juta, 2 juta. Ini tidak masalah dan hukumnya boleh-boleh saja. Ya Allah. Saya diajak kerjasama menanamkan moda dengan jangka waktu 3 bulan atau 6 bulan. Dana keuntungan akan diberikan setelah jauh tempo itu, apakah diperbolehkan? Ya boleh kalau memang ya syariah. Yaitu apa? Jadi kalau investasi ya, ikhwan akhwat semua, dilihat yang pertama, keuntungan itu bukan dari modal. Jadi kalau dijanjikan dari modal seperti ini, kalau Anda invest ke saya 10 juta, Anda akan dapat setiap bulannya 10%, 1 juta. Dan sampai terus berjalan, ini riba, tidak boleh sama sekali. Jadi keuntungan investasi itu adalah dari hasil usaha. Hasil usaha berapa persentase yang kita dapatkan, ini disepakati. Hasil usaha tadi 3 bulan, Anda sebagai investor 30%, saya sebagai pengusaha 70%. Boleh, nggak masalah. Ya. Jadi kita lihat ini, investasi yang bodong itu ketika dia janjikan keuntungan dari modal. Ini tidak boleh. Dan juga yang kedua, kita harus curiga adalah ketika dijanjikan, ini dijanjikan ya, dipastikan modal pasti balik. Begini, pokoknya modal pasti balik. Anda dapat keuntungan setiap bulan sekian dan modal Anda pasti balik 3 bulan. Ini pun sama, riba, tidak boleh. Karena sistem investasi itu tidak boleh ada penjaminan modal itu balik. Kenapa? Karena ini usaha. Ada risknya, ada kerugiannya gitu. Kadang kita untung, kadang tidak. Demikian. Tidak boleh ada penjaminan uang pasti balik. Karena ini usaha. Allah. Setiap 2 bulan sekali di keluarga besar saya ada acara arisan. Saya satu rahim ada acara ros kado atau kado. Yang mau saya tanyakan, apakah diperbolehkan tukar kado menurut Islam? Karena saya pernah baca dan dengar tukar kado termasuk goror, mohon penjelasan. Jual beli itu tidak hanya kita ngasih duit, kita ngambil barang. Barter pun sama bagian dari jual beli. Nah, tukar kado pun sama, ini adalah barter jual beli murni. Nah, sehingga ketika diniatkan di sana jual beli, pertukaran, dapat untung, ini adalah goror.
Kenapa? Karena kado kita mungkin isinya sesuatu yang tidak banyak ya. Akhirnya kita mendapatkan sesuatu yang lebih banyak. Ini adalah gorornya, jelaskan. Tidak boleh ada tukaran kado yang seperti ini. Baik itu di sekolah, di perusahaan, atau yang lainnya. Jika memang niatnya adalah jual beli untung-untungan. Jual beli dan ingin untung. Begitu. Namun, jika niatnya untuk kasih hadiah, kita tanamkan kepada peserta, maaf ya Pak, Bu, ini bukan untung-untungan. Ini bukan kita, biar bisa ada untung, ada rugi, bukan. Tapi ini pure adalah hadiah, biar seru-seruan, hadiah aja ya. Kita nggak ngarep macam-macam gitu, nggak ngarep juga kita dapat hadiah juga. Artinya ininya akadnya sudah berubah, hadiah, maka hadiah itu boleh goror. Jadi ini tinggal dirubah aja akadnya. Kita bicarakan sebelum tukeran kado. Ini seru-seruan aja ya. Ini bukan jual beli, nggak ada untung-untungan. Walaupun susah emang, tipis sekali memang. Nah, walaupun di sini tipis, tapi kita solusi seperti itu ya Allah alam. Jika kita makan di warung nasi, setelah makan selesai baru kita bayar, itu hukumnya bagaimana? Karena sebelum kita makan, kita belum tahu harganya berapa makanan tersebut. Barakallahu fikum. Ya, inilah yang terjadi ya. Jadi akhirnya terjadi penipuan, ya, getok harga akhirnya. Ini yang terjadi, makanya kita harus minta terlebih dahulu harganya. Ini diantara kecermatan kita dalam jual beli. Akhirnya kita kesalahan, tidak perhatian dengan harga, kita pun akhirnya yang terzolimi dan kita nggak bisa apa-apa, begitu ya. Ini demikian. Jadi harusnya kita tanya terlebih dahulu, ya. Ini adalah jual beli seperti itu, jelas harganya baru kita makan, seperti itu. Walaupun bayarnya belakangan, yang penting harganya kita tahu. Kenapa? Karena ini hutang piutang biasa, kan sudah saya sampaikan ya. Kita makan di warteg, tahu harganya berapa, insya Allah juga nggak jauh-jauh harganya sih ya. Kita tahu tuh paling 15.000, bayarnya belakangan boleh, karena akarnya adalah hutang piutang. Yang bermasalah adalah ketika kita keselak mati, ya itu masalah. Ahli warisnya harus ngebayarin hutang kita ya. Sudah saya sampaikan di sini kalau tidak salah ya. Tuh, hati-hati dan keselak. Penawaran asuransi untuk menjadi agennya, menawarkan orang-orang untuk mengikuti asuransi. Agennya mendapatkan keuntungan dari nasabah tersebut tersebut skema Ponzi, tidak Ponzi ya, tapi dia memasukkan orang lain ke jurang kebinasaan ya. Goronya jelas kalau asuransi, karena udah main nyawa, kan sudah menjualkan nyawa sama kesehatan, kecuali dipegang oleh pemerintah, BPJS dipegang oleh pemerintah. Namun swasta yang mereka akan ya meraup keuntungan sebanyak-banyaknya dengan menjudikan ya kesehatan atau menjudikan nyawa orang lain. Kalau kecelakaan mobil dapat dia. Kalau enggak, ya enggak tidak. Ini sudah jelas sekali gorornya ya. Jadi bukan Ponzi, tapi dia sudah menyuruh orang lain melakukan keburukan. Allah alam. Terakhir ya, karena waktu yang ini, mohon maaf. Bagaimana hukumnya beli PayPal di marketplace dengan harga itu lalu menjual mengirimkan barang fisik yang lain pada pembeli? Aduh, saya kurang paham ya. Lupa juga tentang PayPal ini. Kemudian bagaimana dengan ini? Allah alam, mungkin saya bawa nanti. Ya, nanti saya belum bisa untuk menjawabnya. Nah, khawatir salah. Nah, ini kemudian yang kedua ya. Yang pertama ini saya belum tahu. Yang kedua adalah bagaimana hukum afiliasi. Jadi sudah jelaskan ya, afiliasi Allah alam hukum asalnya boleh, namun tidak boleh ketika ada najasnya atau promosi yang tidak benar. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsiran. Mohon maaf ya karena waktu yang sedikit dan mohon maaf ketika ada pertanyaan yang belum bisa saya jawab. Insyaallah mungkin nanti di lain harinya. Dan semoga apa yang kami jelaskan bermanfaat untuk kami pribadi, kemudian jamaah semua, memberikan kita motivasi untuk senantiasa bersabar kalau kita kesulitan. Jangan sampai kita mudah untuk memakan harta yang haram. Akhirnya semakin indah, semakin hilang manisnya ibadah, semakin mudahnya kita maksiat kepada Allah disebabkan maksiat tersebut. Semoga Allah berikan kita keberkahan dan terus rezeki yang halal dan memberikan istiqomahan dalam beribadah kepadanya. Kita akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Barakallahu fikum. Mari Pak, ya, Baram. Ya, mari Pak. Ya, barakallahu fikum.
Terima kasih. Siap. Siap. Kalau jadi tim sukses ya. Kan teman di kampus ada yang saya siapa ya?